Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas materi sebagai persiapan ujian madrasah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Materi yang akan kita bahas yaitu mengidentifikasi kenampakan alam beserta aktivitas masyarakatnya dan mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui beserta pemanfaatannya. Ini merupakan materi yang ada di kelas 4. Jadi silahkan kalian catat pokok dari materi yang disampaikan pada pembahasan kali ini sebagai bahan untuk menghafal kalian. Selamat menyimak untuk materi pada kali ini. Mohon maaf sekali Ibu belum bisa tatap maya. Mudah-mudahan pekan depan sudah bisa kondusif karena saat ini sedang ada keperluan di luar kota Bandung. Mohon bisa dimaklumi. Terima kasih untuk pengertiannya. Semangat terus belajarnya ya. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Silahkan, selamat disimak. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai sumber daya alam di Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia dapat ditumbuhi berbagai macam tanaman pertanian atau perkebunan. Tanaman tersebut tumbuh dengan subur bila kita rawat dengan baik dan ditanam di lingkungan yang sesuai dengan tanaman tersebut. Sekarang, ayo kita perhatikan lingkungan yang sesuai untuk tanaman-tanaman berikut. Yang pertama, untuk daerah dataran tinggi. Ciri-cirinya, ketinggiannya lebih dari 400 meter di atas permukaan laut, kemudian udaranya dingin, selanjutnya tanahnya pun subur. Jenis tanaman yang tumbuh pada lingkungan dataran tinggi, contohnya ada brokoli, wortel, kol, kentang, dan apel. Selanjutnya, tanaman yang sesuai untuk lingkungan dataran rendah, ciri-cirinya ketinggian dataran rendah di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, udaranya panas. Jenis tanaman yang tumbuh di dataran rendah yaitu ada mangga, kedelai, padi, jagung, dan kayu jati. Selanjutnya, untuk daerah pegunungan, ciri-cirinya ketinggiannya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian udaranya dingin, kemudian tanahnya subur. Jenis tanaman yang tumbuh di daerah pegunungan yaitu ada teh, karet, kentang, pohon kina, dan wortel. Yang selanjutnya, lingkungan yang sesuai untuk tanaman di daerah atau di wilayah pantai. Ciri-cirinya, ketinggiannya 0 meter di atas permukaan laut. Kemudian udaranya panas. Yang selanjutnya, tanah di daerah pantai kurang subur dan tanahnya berupa pasir. Jenis tanaman yang biasanya tumbuh di daerah pantai ada pohon kelapa, bakau, pandan pantai, sukun, dan cemara laut. Selanjutnya, hubungan lingkungan dengan sumber daya alam dan masyarakat. Bagaimana hubungannya antara ketiga tersebut? Yang pertama, untuk lingkungan pegunungan. Untuk lingkungan pegunungan, potensi sumber daya alam yang biasanya dihasilkan yaitu ada teh, karet, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakat di lingkungan pegunungan
biasanya sebagai petani perkebunan, peternak, petani sayur, dan pedagang. Untuk dataran tinggi, potensi sumber daya alam yang biasanya dihasilkan yaitu ada brokoli, kol, apel, kentang, dan wortel. Mata pencaharian masyarakat daerah dataran tinggi biasanya sebagai petani perkebunan, peternak, petani sayur, dan pedagang. Ini sama ya dengan mata pencaharian masyarakat di daerah pegunungan. Selanjutnya untuk lingkungan dataran rendah. Potensi sumber daya alam yang biasa dihasilkan di daerah dataran rendah, contohnya ada padi, jagung, mangga, kayu jati, dan kedelai. Sedangkan untuk mata pencaharian masyarakat dataran rendah sebagai petani, peternak, pedagang, dan karyawan atau sebagai buruh. Selanjutnya, untuk lingkungan pantai atau daerah pantai, potensi sumber daya alam yang biasa dihasilkan di daerah pantai atau lingkungan pantai yaitu ada ikan, kerang, rumput laut, garam, terumbu karang, kelapa, dan tanaman bakau. Sedangkan mata pencaharian masyarakat di daerah pantai yaitu sebagai nelayan, pedagang ikan, petani garam, dan kelapa pengrajin. Potensi sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu wilayah memiliki hubungan yang sangat erat dengan lingkungan di daerah tersebut. Mata pencaharian atau pekerjaan suatu masyarakat di suatu daerah dipengaruhi oleh lingkungan atau kenampakan alamnya seperti apa. Apakah kenampakan alamnya termasuk dataran tinggi, termasuk dataran rendah, termasuk pantai, ataukah termasuk pegunungan. Itu yang dimaksud dengan kenampakan alam. Dengan demikian, lingkungan sangat mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan suatu daerah dan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Menjelaskan sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus. Contohnya
air, tanah, udara, hewan, serta tumbuhan. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Misalnya pemanfaatan hewan untuk diambil daging, telur, susu, maupun tenaganya. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, seperti sumber daya alam angin untuk membangkitkan listrik, sumber daya sungai untuk budidaya ikan dan udang, kemudian jagung sebagai sumber bahan makanan, tanah liat untuk membuat gerabah. Menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya, barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan lepas pantai. Tujuan pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Ayo perhatikan tabel berikut. Sumber daya alam minyak bumi, pemanfaatannya yaitu sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Kemudian pemanfaatan biji besi untuk bahan pembuat peralatan rumah tangga. Selanjutnya, pemanfaatan bauksit untuk bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian, pemanfaatan marmer sebagai bahan bangun rumah atau gedung. Selanjutnya, pemanfaatan belerang sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Selanjutnya, pemanfaatan nikel sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Pemanfaatan grafit, yaitu sebagai bahan pembuat pensil dan isi baterai. Nah, bagaimana? Bisa difahami? Alhamdulillah, terima kasih. Itu dulu untuk materi pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan japri ya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.